Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, semoga teman-teman sehat walafiat ya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah data tahunan menjadi data triwulan. Seperti ini ya. Ini kita misalkan punya data nih. Contoh kita kali ini adalah PDB nasional tahunan, PDB Indonesia ya, tahunan 2010, 2011 sampai 2022. Ini kita sudah kumpulkan dari website BPS ya, dan akan kita ubah menjadi data triwulanan seperti ini. 2010 itu jadi 4 triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 sampai 2022. Oke. Nah, dalam praktek kita kali ini kita menggunakan dua file teman-teman. Yang pertama tadi ini ya, file yang pertama adalah PDB tahunan 2010 sampai 2022. Kemudian file kedua adalah hasil kerja kita. Jadi data ini yang file kedua ya, ini kita sudah siapkan worksheet ya. Sheet pertama adalah data asli triwulanan dari 2010 sampai 2022 yang sudah dirilis oleh BPS ya. Nah, nanti kita akan mengestimasi data triwulanan gitu kan, untuk kemudian kita ukur akurasinya. Nah, dalam praktik kita kali ini kita akan menggunakan beberapa metode teman-teman. Nah, metodenya apa saja? Dalam praktik kita kali ini kita menggunakan RStudio. Jadi dari package RStudio yang tersedia nanti itu sudah disediakan beberapa metode. Jadi nanti kita coba menghitung akurasinya berdasarkan RMSE. Nah, ada di sheet kedua nanti ya. Jadi nanti kita hitung RMSE dari setiap metode. Jadi di sini ada beberapa metode, misalkan Denton Colete, Caulin Maxlock, dan seterusnya. Nah, nanti setiap subsektor dari PDB itu akan kita hitung akurasinya. Jadi selanjutnya kita hitung RMSE-nya dan kita bandingkan manakah metode yang paling akurat. Oke. Nah, kedua file ini akan kami bagikan ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, dan juga file sintaksnya ya, sintaks R-nya. Yuk, langsung saja kita mulai menuju ke RStudio. Di RStudio ini kita sudah siapkan teman-teman sintaksnya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal kalau ingin mencoba tinggal mendownload di link yang dibagikan nanti di akhir video ini. Nah, baris paling atas yaitu biasa remove variable, jadi menghilangkan variabel yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah melakukan pengolahan dengan tema atau topik yang lainnya ya. Oke, seperti biasa kita eksekusi baris pertama, yaitu menghilangkan atau menutup semua variabel yang sebelumnya mungkin kita sudah olah ya, biar tidak crash. Eksekusi baris pertama, kemudian baris kedua grafik off, itu menutup semua grafik yang mungkin sebelumnya sudah ada biar tidak crash. Berikutnya baris keempat adalah install package. Nah, dalam praktek kita kali ini kita menggunakan package time disaggregation atau kepanjangan dari temporal disaggregation. Nah, di sini dihapus tanda pagarnya ya, arahkan kursor di baris keempat, kemudian di run atau dieksekusi. Karena dalam RStudio saya sudah terinstall, jadi saya tidak perlu mengeksekusinya. Langsung saja saya lanjutkan dengan mengeksekusi baris kelima. Kemudian untuk memanggil data kita menggunakan package readxl. Baris ke-7 kita eksekusi atau di run ya. Nah, karena di RStudio saya sudah terinstall, maka saya tidak perlu mengeksekusi. Saya matikan saja. Lalu saya arahkan ke baris ke-8 untuk memanggil package readxl ya. Oke. Selanjutnya di baris ke-9
saya memanggil data yang sudah disiapkan, yaitu data PDB tahunan tadi, ya. Nah, di sini saya gunakan fungsi read Excel. Kemudian saya spesifikasikan direktori atau lokasi tempat saya menyimpan file PDB tahunan yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, ini dia, sampai dengan namanya, nama filenya harus benar, nggak boleh salah. Itu tadi filenya yang ini ya. Nah, ini PDB tahunan. Kalau sudah dieksekusi atau di run. Nah, jika teman-teman ingin melihat tampilan datanya, kita bisa melakukan view data. V-nya besar ya di sini. Jadi di run baris ke-10. Jadi 2010 sampai 2022, kemudian komponennya baris ke-1 sampai 65 ini ya, yang akan kita olah. Sedangkan kolomnya itu sebanyak 13 dari kolom kedua 2010 ini sampai kolom ke-14 tahun 2022. Oke ya, kita kembali ke sintaks. Biar nanti tidak tereksekusi lagi, ini saya matikan dengan memberikan tanda pagar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaksnya. Jadi sintaks ini kita namakan proses data gitu ya. Kemudian function dalam kurung row index. Row index ini nanti adalah indeks baris ya, baris dari data yang tadi kita buka. Nah, ini dia baris 1 sampai 65 tadi ya. Nah, kemudian kita bentuk matriks sebagai matriks ya, data yang diimport tadi, di mana barisnya itu mengacu ke row index ya. Jadi sebanyak setiap indeks itu nanti akan dieksekusi sebagai matriks. Kemudian kolomnya dari kolom 2 sampai kolom ke-14. Kemudian jumlah barisnya 1. Kemudian jumlah kolomnya itu sebanyak 13. 13 itu dari kolom 2 sampai 14 ya kan. Berarti sebanyak 13. Baik kolomnya false. Kemudian kita transpose teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi data time series dengan fungsi TS ya kan. Jadi PDB yang dihasilkan ini, yang ditranspose ini, kita ubah menjadi data time series dengan yang dimulai dari 2010 hingga berakhir 2022. Kemudian nah, ini dia fungsi atau baris ke-17 itu melakukan disagregasi dengan fungsi TD terhadap data time series yang sudah terbentuk pada baris ke-16 pdb.ts ya kan. Kemudian tilde 1 to atau untuk menjadi data quarterly atau triwulanan dengan metode Denton-Colette. Nah, teman-teman nanti bisa memilih metode yang lainnya. Itu kita lihat dari di sini sebelah kanan ya. Klik di tab help. Kemudian di sini misalkan belum ada gitu ya. Di sini silahkan ketik nama package yang digunakan, yaitu ini TimeDiskArc ya. Nah, silahkan dimasukkan ke sini ke kotak search, kemudian enter. Nah, ini terhubung ke enggak deh ya. Meskipun nggak terhubung ke internet bisa ya. Oh ya, mati internetnya. Jadi ini. Nah, setelah itu silakan klik di ini fungsi TD. Oke. Nah, ini dia. Penjelasannya ada di sini. Ya, teman-teman. Nah, di sini dia pilihan beberapa metode yang bisa kita coba. Nah, dalam praktek kita kali ini kita mulai dengan Denton-Colette ya. Nah, ini dia, di sini ada pilihannya Denton-Colette. Ya, teman-teman juga bisa nanti mencoba metode yang lainnya, misalkan seperti fast ini ya, kemudian uniform di sini kan,
ataupun yang lainnya, Choulin, Maxlock dan sebagainya. Oke, kita kembali ke sini ke sintak. Kita coba dulu dengan metode Denton-Colette. Kemudian lanjut ke baris ke-18 return. Kita bentuk matriks sebagai matriks. Apa yang kita bentuk sebagai matriks yaitu hasil prediksi dari PDB triwulan. Nah, sebanyak setiap barisnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke baris 22 yaitu mendefinisikan indeks dari baris. Nah, seperti yang kita lihat di data tadi. Jadi, data yang kita miliki itu mulai dari baris ke-1 sampai ke 65 ya. Nah, ini dia. 65 yang akan kita breakdown menjadi triwulanan. Maka kita definisikan di sini 1 sampai 65, baris ke-1 sampai ke 65, artinya begitu. Kemudian baris ke-23 itu kita transpose lagi, teman-teman, biar hasilnya nanti seperti ini, seperti formatnya seperti ini. Gitu ya. Matriks seperti ini. Ya. Dengan fungsi supply. Supply di sini artinya menggabungkan setiap breakdown per komponen atau per baris menjadi sebuah matriks, teman-teman. Jadi kan operasi dari fungsi yang di atasnya ini kan dia mengeksekusi per kolom ya, per komponen. Jadi komponen 1 baris ke-1 dieksekusi, di breakdown menjadi triwulanan, kemudian baris kedua di breakdown juga menjadi triwulanan, dan seterusnya. Nah, fungsi supply adalah menggabungkan setiap komponen atau setiap baris tadi menjadi 65 baris gitu, jadi satu buah matriks gitu ya. Nah, itu fungsi dari fungsi supply. Kemudian row index kita definisikan di sini. Kemudian function row index. Kemudian proses data kita panggil fungsinya. Dan simplify kita bentuk menjadi sebuah matriks. Oke. Nah, kita coba run ya dari baris ke-13. Oke, pastikan di sini di kotak konsol tidak ada peringatan error atau message error. Kemudian kita posisikan di baris ke-22, definisikan indeks baris ya, tidak ada error lagi. Kemudian lanjut ke baris ke-23, kita run PDB ADHP. Oke, kita perhatikan di konsol tidak ada error lagi. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan disagregasi atau breakdown data PDB tahunan menjadi triwulanan. Kalau ingin melihat, kita tinggal memblok ini PDB ADHP, kemudian di run. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kolomnya ini sebanyak 52. Oke, nah ini dia 52. 52 ini didapat dari 13 kolom dari tahun 2010 sampai 2022 ya tadi ya, dikalikan 4 karena setiap tahun 4 triwulan, jadi 13 kali 4 sama dengan 52. Jadi di sini artinya jika dibaca kolom 1 sampai kolom 4 ya, ini adalah data PDB triwulan 1 hingga triwulan 4 untuk tahun 2010 gitu ya, begitu seterusnya. Kemudian barisnya itu sebanyak 65. Nah, di sini RStudio membatasi, dia hanya menampilkan maksimal 19 baris. Untuk baris ke-20 sampai ke-46 itu disembunyikan. Jadi totalnya 46 tambah 19 baris sama dengan 65 baris ya, seperti di data tadi ya yang kita panggil. Oke ya. Nah, ini kan kita susah nih melihatnya. Di RStudio tidak menampilkan seluruh hasil olahan kita. Nah, biar kita enak melihatnya, kita ekspor teman-teman ke Excel atau kita simpan di Excel ya.
dengan cara, nah ini kita eksekusi baris ke 26, yaitu melakukan instalasi paket OpenXLSX. Nah, ini diposisikan di baris ke-26, kemudian di run. Nah, karena di RStudio saya sudah terinstall, saya matikan, saya tambahkan tanda pagar. Nah, kemudian lanjut ke baris ke-27, memanggil paket OpenXLSX ya. Kita eksekusi, nggak ada yang error. Kemudian kita definisikan posisi atau direktori di mana akan kita simpan nantinya ya. Nah, jadi nanti akan kita simpan di tempat file yang tadi kita siapkan. Jadi ini. Nah, nanti akan kita simpan di file ini teman-teman, hasil dari olahan kita. Oke ya, kembali ke sintak lagi. Jadi di sini definisikan direktorinya hingga nama filenya teman-teman, sampai sini, jangan sampai salah ya. Oke, kalau sudah kita eksekusi. Kemudian baris ke-33 itu mengkonversi menjadi bentuk data frame teman-teman, hasil olahan kita tadi ya. Ini kita sebut output TF ya. Oke, kita run. Nah, kemudian lanjut ke baris ke-36, itu melakukan loading terhadap file Excel yang sudah ada. Tadi kan kita sudah mendefinisikan di file path ya, di sini. Nah, itu kita panggil teman-teman di baris ke-36 ini. Nah, langkah selanjutnya, ada error ya di konsol. Langkah selanjutnya adalah baris ke-39, yaitu menambahkan worksheet ya ke dalam file yang sudah disiapkan tadi ya, file data triwulanan. Nah, ini kita akan menambahkan suatu sheet baru untuk menampung hasil olahan kita ke dalam file ini, itu ya, itu maksudnya. Add worksheet, kemudian WB, sheet name-nya diberi nama apa? Nah, dalam hal ini saya berikan nama sesuai dengan metode yang digunakan. Oke, kita eksekusi baris ke-39. Kemudian lanjut ke baris ke-42. Write data, artinya menuliskan ya, atau mengeksekusi hasil atau meletakkan ya hasil pengolahan tadi di sheet yang sudah barusan kita bikin di file Excel ya. Kita arahkan ke sheet yang ini yang barusan kita buat sebelumnya. Nah, kita isi dengan output TF ya kan, hasil olahan kita. Oke, kalau sudah kita run write data. Nah, setelah itu pastikan ya di konsol tidak ada error. Kemudian baris ke-45 atau yang terakhir, yaitu menyimpan file Excel ya, yang sudah kita tambahkan tadi dengan sheet baru dan juga diisikan dengan data hasil olahan kita. Save workbook, menyimpan ya, sesuai dengan file path, dan juga overwrite. Overwrite maksudnya nanti akan menimpa seterusnya begitu ya. Kita eksekusi. Nah, teman-teman, di sini ada peringatan error ya, warning message, permission deny. Artinya apa? Ada sesuatu teman-teman. Nah, kita cek, ternyata sedang terbuka teman-teman. Tadi kan untuk saya tunjukkan di awal ya, pas pembukaan. Nah, karena posisi filenya sedang terbuka, maka error permission deny, maka harus kita tutup. Oke, kita save. Oke. Ini juga di close aja nggak apa-apa. Nah, berarti teman-teman kita harus melakukan eksekusi lagi dari proses data agar dapat tersimpan dengan sempurna di file Excel yang tadi ya. Oke, kita eksekusi di sini.
kita eksekusi baris 22, 23, 27, ada error ya, 6, add worksheet, write data, kemudian save workbook. Oke, nggak ada error ya sampai di sini ya. Nah, ini sengaja kita coba errornya ya, biar barangkali ada teman-teman nanti ada yang mengalami, itu sudah tahu cara penyelesaiannya. Oke, kalau gitu kita cek di file yang tadi kita siapkan. Di sini ya, harusnya sudah tersimpan di sini teman-teman. Kita buka ya. Ini dia teman-teman hasil olahan kita. Ya, jadi data triwulanannya ini triwulan 1, ini triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 untuk 2010. Begitu seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya lakukan proses yang sama untuk metode yang lainnya. Jadi ini kita close dulu. Save aja. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti metodenya, itu silahkan mengarah ke fungsi yang sebelumnya, yaitu baris ke-17. Misalkan saya pengen coba ini, metode Choulin Maxlock. Ya. Kita kopas di sini. Nah, yang pertama yang harus diganti adalah di baris ke-17. Nama metodenya harus diganti. Kemudian yang berikutnya adalah di baris ke-39. Kemudian yang terakhir baris ke-42. Oke. Nah, kalau sudah, silahkan di Ctrl A saja atau di blok semuanya filenya, sintaknya ya. Kemudian dieksekusi. Tunggu sesaat. Ini ya. Oke, tidak ada error di konsol. Kita coba cek di file ini. Nah, di sini sudah tertambahkan ya di sheet yang terakhir. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini hasil metode yang kedua. Nah, jika teman-teman ingin melakukan atau mencoba dengan metode yang lainnya, prosesnya seperti itu ya. Nah, dalam praktek kali ini kita sudah melakukan penghitungan dengan semua metode yang tersedia di R tadi ya. Jadi ini dari Choulin Maxlock sampai ke uniform ya. Nah, kita sudah coba menghitung dan hasilnya adalah ini. Nah, ini dia. Jadi ini Denton Celete dan seterusnya. Dan kemudian kita hitung RMSE-nya. Nah, di sini. Yang atas ini dari baris ke B3 sampai B67 itu adalah PDRB triwulan 1 2010. Kemudian baris ke-70 sampai 134 itu adalah RMSE atau errornya ya, error kuadrat, sorry. Nah, kemudian RMSE-nya itu kita hitung per komponen. Nah, di sini dia RMSE-nya. Kita ambilkan di kolom terakhir. Ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian itu kita kopas ke sini ke sheet RMSE. Nah, di sini sampai komponen terakhir. Oke ya. Nah, kita juga hitung RMSE untuk metode-metode yang lainnya karena kita sudah hitung semuanya sampai uniform. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita buat dalam boxplot teman-teman untuk membandingkan akurasinya biar lebih mudah terlihat gitu ya. Nah, ini dia. Ini ya hasilnya boxplotnya. Kita kecilkan deh. Lihat semua boxplot RMSE. Nah, ini dia. Jadi semua metode kita coba, kita
kita overlay di sini box plotnya. Nah, terlihat di sini ada satu metode yang ada pencilannya. Ini metode apa nih? Dynamic fix ya. Ya, berarti ini tidak disarankan untuk digunakan, teman-teman. Nah, manakah yang disarankan untuk digunakan atau kita bisa katakan cukup akurat gitu ya? Maka kita lihat ini, ada yang pertama ini dari metode apa ya? Diarahkan saja di sini kursornya, Dynamic Max Lock. Kemudian yang sebelah kanannya juga sama, Dynamic Min RSS. Dia lebih bagus, lebih padat, lebih kecil ya ininya, boxnya. Artinya dia lebih akurat. Kemudian ini yang berikutnya adalah Letterman Max Lock. Dan juga yang terakhir ini, Letterman Min RSS. Itu juga cukup bagus, tapi yang paling bagus yang pertama ini, apa tadi namanya, Dynamic Min RSS. Kemudian yang kedua ini, Letterman Max Lock. Nah, itu yang menurut simulasi ini yang paling akurat, teman-teman. Jadi untuk praktek, untuk data PDB Indonesia ini, metode yang paling bagus adalah Dynamic Max Lock ya, menurut plot ini ya. Dynamic Min RSS, dan yang kedua adalah Letterman Max Lock. Oke. Jadi kedua file ini akan kita share, teman-teman, dan juga file sintaknya akan di-share. Linknya ada di deskripsi dan ada di video juga. Oke. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.